Dia Kristen bukan Islam. Seandainya Tapi dia ngaku menipu. Kristen, ya, tapi dia menipu. Dia mengaku Kristen, dia mengaku Islam padahal dia Kristen. Kristen Typing dilawan. tadi itu. Iya, jangan seperti itu ya Bunda, ajaran aku ya. Saya perhatikan Bunda, dari saya buka komal tadi, Bunda ada di bawah. Dari awal, dari 5 menit buka komal, Bunda sudah ada di bawah. Saya tahu itu. Saya perhatikan typing Bunda di bawah memprotes kaum Islam, umat Islam. Suruh baca Al-Fatihah Sakit hati aja, dia. kali. Sakit hati agamanya, kebuka aibnya, sakit hati dia. Iya. Ya, dilanjut aja Bang Suman, dilanjut. Silakan. Ya, jadi lupa saya yang mau saya omongkan tadi. Jadi begini, yang Ya jelas Anda memang, kata nggak berdaya lagi, mau ngomong apa? Yesus tidak pernah berkata kepada pengarang Matius, mau ngomong ya apa lagi? itu kan framing Anda. Artinya begini, Silakan Anda tunjukkan. buat kami Silakan Anda Kristen, tunjukkan bukti, kan dari tadi saya minta Kalau- bukti. iya. Di mana Yesus pernah berkata kepada pengarang Matius? Kasih sudah bukti. jelas di situ Matius yang menjadi saksi. Matius Mana Matius bukti? 2 ayat ini. Berarti itu yang jelas adalah kesaksian Matius. Kalau ditulis Lukas, jelas itu adalah Saudara, Lukas. sekali lagi Jadi saya begini, bilang sama Anda, tolong kalau ditulis kasih dalam kami bentuk data. itu, mungkin perbedaannya begini. Kalau di kekristenan, di Lu, kekristenan itu lu, jelas lu. memang yang ditulis ini adalah sebuah kisah yang ada nyata. Karena Iya, kenapa? penulisnya lu. Jelas Harus Yesus ada Kristus. validasi dari Yesus. Mana? Tak perlu validasi Mana dari penunjukan Yesus kepada pengarang kitab Karena Anda mana? Yesus itunya sang firman. Iya, justru Bukan karena itu Alkitab. Sang Firman memberikan legitimasi validasi kepada penulisnya Alkitab mana? itu kira-kira begini Bang Juma, Alkitab itu adalah penjelas daripada Alkitab kisah pula kau itu, sudah. Bang. Gitu. Bukan saudara. Penjelas daripada Yesus itu Jadi, datang di berbeda. tengah-tengah Bani Israel. Jadi akan Mana berbeda Bang validasinya Juma Yesus kepada begini, akan berbeda dengan validasi yang Abang masuk karena kalau di kitab Abang itu kan tidak ada yang perlu dibuktikan ada atau tidak karena Allah itu memang nggak ada kisahnya di bumi ini Bang. Dia hanya yang kalau- disampaikan saja. Jadi bagaimana menulis itu? Nah, yang tidak ada kita tulis, ya kita hanya percaya saja bahwa ini adalah yang disampaikan. Begitu. Ini kita Tak perlu berbicara pembahas- mengenai validasi. Artinya begini Bang, Al-Quran tak perlu tervalidasi kita oleh buktikan Nabi bahwa di Muhammad. sini. Sebentar dulu Bang Rait. Bisa nggak diam? Orang lagi ngomong satu-satu Ya. Bang. Sebenarnya giliran Jangan saya orang ngomong, nggak kamu ada juga di ngomong. belakang. Justru giliran saya tadi ngomong seharusnya. Iya, yang saya mintakan bukti data yang saya minta bukan congor. Yang saya minta data, kawan. Di mana pengarang Matius mendapatkan validasi dari Yesus? Begini Bang, apa Begini, perbedaannya Bang. di tempat Abang kalau Perbedaannya antara kita, Bang. kalau Begini, Bang. kita dibuktikan Saya begini, Bang. tidak sedang membahas perbedaan. Nabi Muhammad itu bisa nggak Saya dibuktikan tidak bahwa sedang dia Anda menerima menginginkan firman? Anda Kan membahas tidak Nabi juga, kami. Bang. Yang Nah. saya tanya, mana legalitas, Nah. mana validasi Yesus kepada Masa- pengarang buku Matius? Iya, tapi masalahnya begini Bang. Abang kira-kira menuntut validasi di tempat saya tanpa Anda mempunyai validasi. Anda menuntut saya bahwa Nabi Yesus itu benar Muhammad. enggak Tuhan. Tanpa Abang nggak bisa Udahlah, membuktikan saya Tuhan nyerah, saya Abang. nyerah. Oke, Itu siap, narasi siap, lanjut. setelah. Yang dijabarkan Ayo. yang namanya Enggak, dari tadi ini si Rait. Iya. Ya, Udah Rait. dijabarkan saja, dari ya. tadi. Iya memang Ya. lebih baik Anda turun karena Iya, bodoh. memang. Karena Ya, mungkin turun. saya terlibat Anda mengarang aja. memaksakan begitu. Red, sebentar Red. Aduh. Dari tadi udah dijelaskan. Kalau Anda tanya validasinya, saya sudah jelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan itu ketika situasi terjadi, Al-Quran jadi solusi. Dan Al-Quran itu dibacakan dalam perintah sholat, dalam rakaat sholat. Itu validasi yang kuat. Bagaimana tadi dikatakan Bang Juma, diajarkan kepada para murid dalam bahasanya harus sama persis dilafalkan. Ini validasi yang kuat. Dari zamannya Nabi Muhammad mengucapkan, dia mendengar seperti itu dari malaikat Jibril. Dia sampaikan kepada para sahabat seperti itu. Dan sampai kepada kami hari ini, masih bunyinya sama. Itu validasi yang kuat. Apa yang ditanyakan tentang validasi? Pengajarannya menghasilkan ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang tidak mungkin seorang Nabi Muhammad itu mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Itu validasi yang kuat. Akalmu Iya, aja gua tadi pikir. si betina itu ngaku-ngaku Islam
lalu mengatakan kemudian Bang Sumata punya kemudian kapasitas untuk membahas ya surat kabar yang berasal dari barat. Gini, andai saja kitab saudara, buku saudara itu tidak dipakai untuk mengkristenkan umat Islam, saya nggak ada urusan. Masalahnya buku itu yang Anda pakai untuk memurtadkan umat Islam. Saya sebagai pemeluk agama Islam harus tampil terdepan untuk membuka itu semua. Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqal yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yakuluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yakuluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka bahwa yang dibacanya itu adalah sebuah Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta tentang Allah, padahal mereka mengetahui. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا minas sama bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Ini Al-Quran saya yang mengatakan. Belum lagi dikatakan dalam surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan itu dari Allah. Ini harus saya bahas. Saya harus mengupas itu supaya umat Islam itu jangan mau dibodoh-bodohi dengan mengatasnamakan Injil lah, di mana Injil itu istilah dari Al-Quran, mengatasnamakan Alkitab lah, di mana Alkitab itu adalah perkataan yang berasal dari Al-Quran. Semua diambil, Injil diambil, Alkitab diambil. Supaya apa? Supaya dianggap bahwa yang mereka baca itu adalah firman dari Allah. Apa tatama'una ayyuminu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepada apa yang kalian sampaikan, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahui. Dia ngerti, dia paham. Pertanyaan saya, dia paham. Mana ucapan Yesus yang sebagai validasi ya pengesahan terhadap pengarang penulis Matius? Mana? Dia ngerti apa yang saya tanyakan, tapi apa yang dijelaskan tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Apakah kamu masih mengharapkan? Sebenarnya bukan dia yang bertanya ini yang tadi namanya raib itu yang kita inginkan untuk sehat sadar, bukan. Tapi mereka yang mendengarkan yang selama ini tertipu sepanjang zaman. Ini sederhana loh. Mana validasi, mana kemudian legitimasi dari Yesus kepada pengarang Matius? Mana. Kalau tulisan Matius, kalau kitab Anda, kitab Matius itu adalah betul sabda Yesus, firman yang diterima Yesus dari Sang Tuhan, Anda sudah pasti bisa menjawabnya langsung. Silakan Anda tunjukkan kepada kami. Tapi faktanya nonsen. Anda hanya mengutik-utik, muterbalikkan fakta, muterbalikkan lidah Anda. Inilah yang Al-Quran katakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak melakukan dosa. Makanya ucapan-ucapan yang terlontar dari mereka hanya dusta. Ditanya mana, lain yang dijawab. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan diambil alih, silakan. Di sini sudah mau azhar. Lanjut. Kita sapa dulu Bang Orang Blora. Selamat sore Bang. Sore. Selamat sore Bang. Kristen, ya. Selamat sore. Ya, ini Kristen Protestan ya. Betul ya Bang Orang Blora? Betul. Ya, bisa ditanggapi tuh Bang narasi tadi bahwa Bible ada. Bang, Ya, Bang Hos izin. silakan, Bunda. Ya, Teman-temanku, saudara. kagum Betul, aja ya Bang. dengan Bang siapa Bang. ini Suma ini kok pinter sekali
Bang izin dulu Bang Kristen izin. Teman-temanku, saudaraku para netizen ya, yang 1000,7 ini yang 1,7K ini, tolong di follow Bunda Mila ya. Tolong di follow ya. Bunda Mila itu hanya ingin di follow biar bisa lebih eksis ya akunnya ya. Ayo teman-temanku, saudaraku netizen yang nyimak di bawah ya. Terima kasih banyak yang sudah follow. Terima kasih, Masya Allah. Lanjut Bang Oten. Tolong di follow ya Bunda Mila. Lanjut Bang Oten. Ya, yang di bawah ya, yang 1,7K follow akun di atas ya, follow ya. Terutama host ya, host nanti saya fallback ya. Silakan. Jadi Bang orang Blora dibuka dulu mic-nya. Tadi narasinya Bang, Bible itu bukanlah wahyu langsung yang diterima, tapi hanya penyelidikan seorang Lukas. Silakan Bang orang Blora, mau dibantah silakan. Bang orang Blora. Silakan Bang orang Blora. Halo. Ya. Silakan. Ya, memang kalau sudut pandangnya begitu ya benar itu, karena Lukas tuh waktu mau nulis itu kan menyelidiki dulu ya. Mungkin dia wawancara dulu dengan saksi-saksi, dengan tokoh-tokoh. Nah, itu benar itu. Kalau semua yang dikatakan itu benar menurut saya. Tapi sekarang masalah sudut pandang itu firman Tuhan atau bukan, itu yang mungkin orang Kristen dan Islam itu tidak sama gitu ya Bang ya. Bagi kami kan walaupun itu hasil tulisan, hasil penyelidikan manusia, kan kami yakini itu ada Ilham lagi. Iya. Jadi itu yang kami yakini begitu. Jadi memang tidak sama. Kalau orang Islam kan itu Ada nggak sih di Bible itu Bang, cuma ilham itu Ya, dikabarkan? paling tidak dia sudah jujur ini, sudah jujur mengakui ini Bang. aku itu Bukan gitu Bang Amgo. Itu soalnya ilham itu nggak ada dijabarkan dalam Bible masalahnya. iya, Ada yang laporkan Rum. Tahan sudut dulu. Ada yang pandang laporkan. saja itu. Ya, tapi paling tidak Bang Bejo, dia sudah jujur bahwa itu bukan firman, diilhami, cerita orang diilhami. Pandang Ya, dikarang, yang mengarang itu kan dapat ilham. betul gitu. Takutnya nanti salah paham tentang ilham, beda pula nanti masalah. Ya, dibenarkan aja, dibenarkan. Ilham ini artinya ya Kan. Biar Kalau Bang bukan supaya wahyu. pandang Islam ya jadi kayak bukan hadis ya, mungkin sirah gitu ya. Sirah lagi. Ya apa? Ambil lagi. Itu kan cerita itu ya. Semuanya pasti butuh pertolongan Al-Quran, saudara-saudara Kristen ketika menjelaskan imannya. Kenapa? Karena yang mereka pakai itu buku panduan yang bukan firman Tuhan gitu loh. Ya, menurut versi Menurut saya, oke. Iya. Mari kita buktikan. Saudara, saya boleh bertanya nggak? Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi? bisa kalau menurut orang Kristen. Kalau menurut orang Berarti yang mengoreksi ini lebih hebat daripada Tuhan? bukan, jadi mungkin bahasanya perlu Oh, bahasa Tuhan perlu dikoreksi sama manusia gitu? ya, kalau ada yang kurang Walah, lengkap pakai meja. di Al-Quran sendiri ada begitu. Enggak, saya ulang. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Menurut orang Kristen bisa. Berarti Kristen mengoreksi Tuhan? Iya. Udahlah. Omongan Tuhan Yesus soal dimintain baju enggak? Bang orang Blora, Bang orang Ya, Blora. lanjut, Anda lanjut, jujur, Bang Bejo. Anda Lanjut, Bang jujur Bang orang Blora, tapi masalahnya jujur. Anda kebablasan. Anda pernah Kejujuran membaca Anda ini, menasehati orang kalau kamu diminta bajumu, jubahmu berikan. Pernah baca firman Wah, itu enggak? pernah, tapi itu nanti Anda Itu kena di bahaya, dua Bang, Injil kan kalau dibawa ke berbeda sana. itu, Bang. Yakin Di dua membawakan Injil kan itu. Tahan dulu Tidak, itu. teman-teman. Tahan dulu. Kalau live tiba-tiba berhenti, ini kan ada peringatan masuk ya, ada yang melaporkan ya, ada yang melaporkan room ya. Oh, begitu ya. Bisa ditolak, Bang, Nanti betul. ya, kalau misalnya dia rungkat nanti saya kembali lagi ya. Saya kembali karena ini ada yang laporkan room ya. Masuk peringatan ya. Ya. Mm-mm. Ya, Kalau tiba-tiba berhenti nanti saya ya. Tim Saber di bawah pantau dukung Komalnya, tim Saber di bawah Iya, buka di itu. bawah parah nih. Ya, ada banyak tim Saber kita juga di bawah itu Bang Gutu, biar tim Saber yang Ya, yang masalah ini. Ya. Boleh saya lanjutkan?
Ya, silakan, silakan. Gini, Bang Orang Bora, saya mau menyampaikan gini, Abang jujur, Abang menyampaikan itu dengan kejujuran. Tapi masalahnya, kejujuran yang Abang sampaikan, Abang tidak olah dengan menggunakan akal, sehingga logika Anda bisa Makanya saya menjadikan ingin itu Anda dengarkan dulu, saya punya keterangan. Tentang Tuhan Yesus menasihati kalau bajumu diminta, jubahmu berikan. Anda pernah baca Ya. ayat itu? Itu Ya, di itu yang dua sedang Injil tidak? itu yang mau saya tanggapi, Bang, tentang itu. Saya tadi udah dengar. Anda itu kan jujur menyampaikan tentang ini, tapi masalahnya kejujuran Anda tidak didukung dengan kemampuan Anda mengolah dengan logika berpikir sehingga membuat hal yang tersebut itu ya bisa dimanfaatkan untuk apa? Sebagai kebaikan ya, untuk yang benar gitu. Kebaikan itu belum tentu semuanya itu untuk benar loh, Bang. Ya, Begini, Anda Bang Anda berbuat baik, memberi bantuan kepada seorang yang akan membunuh seseorang, itu bisa, Bang, tapi itu tidak benar. Iya, mohon maaf Pak Bejo, saya mau lanjutkan dulu omongan saya supaya selesai. Nanti ke sana tuh, yang mengenai jubah tadi tuh larinya ke sana, Bang. Anda nanti melakukan kebaikan, itu tapi kan hasilnya nanti bisa membuat Lalu kalau orang akibatnya bertanya itu mencelakakan. yang diomongkan Tuhan Yesus yang mana? Nah, itu kan berarti dikoreksi oleh redaksinya itu. Ya, oke, kalau gitu silakan, Bang, dijabarkan yang tadi. Nanti Anda lihat nanti hasilnya seperti apa. Saya udah kasih gambarannya. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Bejo ya. Jadi waktu Tuhan Yesus memberi pelajaran, itu kan kalau jubahmu diberikan, Tentu dengan ayat-ayat ini menyatakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi semuanya itu merujuk kepada Yesus. Nah, ketika ada narasi mengatakan Yesus adalah utusan, ketika menarasikan bahwa Yesus berdoa kepada Bapa dan bersyukur kepada Bapa, dalam Keluaran 43 ayat 5, Yahweh yang tadinya dari langit dia turun dekat Musa dan melewati depan Musa, dan Yahweh itu turun, dia berdoa kepada Yahweh di langit. Nah, kalau semua ini ya Pak Dance menolak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus adalah utusan. Ya, Yesus berdoa kepada Bapa, merupakan dua pribadi ada di situ. Tetapi saya mau katakan dalam Yohanes 16 ayat 25, Kancan, di situ dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Baik. Itu jelas. Baik. Pak Pendeta, izin. Siap. Sudah dapat poinnya. Gini. Ya, oke. Tadi kan data-datanya sudah muncul ya. Boleh nggak saya minta bantuan data Pak Pendeta tadi kita sempurnakan? Ketika Pak Pendeta mengatakan Ho Kurios itu adalah sang, boleh dan Pak Pendeta mengatakan itu langsung dari KBBI, boleh nggak Pak Pendeta tunjukkan kepada saya mumpung lagi on cam, kata sang dalam KBBI itu merujuk kepada siapa? Bisa nggak? Sang KBBI gitu. Pak Pendeta jadi yang durana dibesarkan. Iya. Bisa nggak Pak Pendeta? Silakan. Seperti ya KBBI dalam Yohanes 13 online lah gitu. Kancang. Enggak di KBBI aja. Dalam Yohanes. KBBI aja kan ya. Pak Pendeta, iya. Di Yohanes 13:13 dalil Pak Pendeta itu ada Ho Kurios. Ho itu menurut Pak Pendeta adalah sang. Oke, itu. Berhenti. Masuk ulang. No. Berhenti. Keluar dulu. Masuk ulang ya. Kawan-kawan masuk ulang, live terhenti. Masuk ulang, live terhenti ya. Ya, masuk ulang live terhenti. Ya, saya sudah chat Bang Suma. Itu dipakai kata nama orang. Enggak, sebentar. Ditunjukkan dulu di bakal ditunjukkan dulu. Ini kan dari bahasa kameranya Sanskerta. ditunjukkan ke KBBI.
Ini kan, iya, saya Bentar dulu, tahu kata maksud sang dari Kang KBBI Chan di ditunjuk. sini. Pak Pendeta, Iya, saya ditunjukkan tahu dulu maksud di dari kamera Kang coba, Chan di kamera, sini. di kamera. Iya, saya tahu. Enggak ditunjukkan maksud dulu di dari kamera Kang Chan coba di kata sini. sang dalam KBBI. Iya. Ya. Makanya kita tunjukkan kepada para penonton kata sang dalam KBBI bisa. Mumpung Anda lagi buka on cam kan? Tunjukkan Iya. coba kepada penonton kata sang dalam KBBI. Silakan. Silakan ditunjukkan Begini, Pak Pendeta. Kang Chan. Tinggal diputar kameranya Pak Pendeta, diarahkan Iya. ke hasil pencarian sang dalam KBBI Pak Pendeta. Ditunjukkan Pak Pendeta, izin. Oke, sebentar ya. Ditunjukkan. Sebentar. Silakan. Saya tahu maksud dari Kang Chan untuk menampilkan data, tapi tidak seperti itu makna. Memang kata sang itu Ditunjukkan dulu bisa Pak Pendeta. saja dipakai. Iya, ditunjukkan Ya. dulu. Anda Ya, Pak Pendeta. di setiap Pak Pendeta, makhluk. halo. Pak Pendeta, santai. Pak Pendeta, bisa ditunjukkan dulu? Bisa datanya? Kan standar Pak Pendeta nih, Hokurios itu adalah sang menurut KBBI. Nah, sekarang kita lihat sang menurut KBBI. Bisa ditunjukkan? Mumpung Pak Pendeta lagi on cam. Silakan. Sebentar, sabar. Bis Tahu kan teman-teman? Judulnya sudah. Kenapa? Keadaan di sana. Baik itu dari Itu turunin moderator Arjuna. maupun dari Kalau hal-hal yang lain. Tapi Bunda Nora, di sini kita itu sebenarnya hal yang kita semua cari di dunia ini cuma satu saja, yaitu Tuhan. Nah, Betul. Cuman Bang Aldi, tolong di-mute Bang Aldi. Cuman saudara-saudara kita dari Islam memang mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun kami dari Kristen Katolik percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Jadi dari perbedaan inilah yang kita bahas. Tapi itu semua sebenarnya tidak menjadi hal buruk buat kita, atau karena hal ini kita membedakan antara satu sama lain. Nah, justru karena salah paham kita saling menghujat. Bagus, janganlah Kakak Nora. Oh, tidak. Jadi izin saya berbicara Mount Bot. Oke. Yeah. Saya berbicara ya. Yeah. Begini. Kenapa Islam tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu betul. Karena di dalam Islam itu sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamisli sayun. Bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena Tuhan itu memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Tuhan itu memiliki sifat kemahaan, abangku. Maha itu berarti kita tahu kayak tingkat sekolah mahasiswa yang paling tinggi. Betul? Yang paling rendah itu adalah PAUD. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Nah, sekarang begini. Ketika Tuhan Maha Melihat, yang seperti saya terangkan, ketika Tuhan Maha Melihat, apakah berarti Tuhan punya mata? Tidak. Ketika Yesus menjadi Tuhan, apakah bisa Yesus menjangkau penglihatan dia lebih dari 100 meter? Belum tentu bisa. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Tidak bisa. Yesus hanya bisa merubah air menjadi anggur. Tapi untuk menciptakan air, Yesus tidak bisa. Nah, pekerjaan yang dilakukan Yesus, merubah air menjadi anggur, itu dinamakan mukjizat. Mukjizat itu dimiliki oleh siapa? Oleh seorang nabi dan rasul untuk menyatakan bahwa dia itu adalah seorang nabi dan rasul.
Kelebihan yang dimiliki oleh seorang rasul, nabi, itu adalah bisa membuat mukjizat yang diberikan oleh Tuhannya agar disampaikan dan disaksikan oleh umatnya. Karena tugas seorang nabi rasul, tugas seorang rasul itu menyampaikan wahyu. Dia menerima wahyu dari Tuhannya seperti Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Nah, perkataan Tuhannya itu dia sampaikan kepada pengikutnya, yaitu siapa? Bani Israel. Di dalam Matius 15, pada waktu perempuan Kanaan datang kepada Yesus, apa yang dia katakan? Aku diutus hanya untuk umat-umat yang tersesat dari Bani Israel. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Baniku. Siapa umatnya? Yaitu Bani Israel. Kata hanya itu dikhususkan, abangku. Kata hanya. Contoh, saya membelikan kue ini hanya untuk Bang Rafael. Berarti Ante Hesti tidak boleh makannya. Nah, jadi Yesus kalau dijadikan Tuhan, apa kuasa yang dia miliki? Yesus tidak memiliki kuasa, sehingga di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa mungkin Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, jadi Bang Rafael, kalau memang tidak ingin berdiskusi, saya hargai. Kalau mau masih di sini, silahkan disimak, biar kami di sini berdiskusi dengan Anda Kristen yang lain. Kuasa, Bo. Ya, Anda sebentar Bang. Ya, tidak usah Sebentar. ngomong. Iya. Sebentar Kakak Martin, ya. Iya, Anda, maksudnya sebentar. Anda terlalu bodoh sekali untuk menyampaikan. Ini ribuan orang yang nonton, tapi kebodohan Anda itu Ratusan, bukan ribuan. Masih 800, belum 1000. Ratusan. Bapak Martin, ya, tenangkan dulu. Saya tuh hanya memberitahukan kepada Rafael, Yesus tidak memiliki. Jangan ngomong Tuhan orang. Nanti Tuhan Anda diomong, nanti lapor polisi. Urus Tuhan Muhammad itu. Kakak Martin, kalau Anda mengatakan itu saya sudah dilaporkan kok. Tenang aja kamu. Anda itu tidak paham. Kitab Anda sendiri Saya paham. Saya paham. Tapi Anda di sini gunakan adab lah. Bang Rafael dari tadi beradab Coba tunjukkan ini satu ayat dalam Al-Quran, Muhammad disunat. Anda tidak malu ya ngomongkan soal sunat sementara Anda tidak sunat. Makanya Muhammad saya tidak disunat. Kenapa? Anda bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak disunat? Mana dalilnya dalam Al-Quran? Di dalam hadis ada. Lebih percaya hadis atau percaya Al-Quran? Dua-duanya. Al-Quran. Dah, gak ada gunanya dia naik. Al-Quran itu firman Allah. Hadis itu sabda baginda Rasulullah. Firman Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah bersabda. Paham? Al-Quran kami itu bukan catatan biografi, geografi, atau catatan sejarah, atau catatan keturunan-keturunan, tidak. Al-Quran kami itu menjelaskan tentang apa? Hukum-hukum dan syariat-syariat di dalam Islam. Itu Al-Quran kami. Al-Quran kami itu menata bagaimana kehidupan manusia harus teratur. Semua yang ada pada diri kami itu diatur oleh Al-Quran. Cara penyembahan kepada Tuhan, cara peribadatan kepada Tuhan, apa yang boleh dilakukan, hukum waris di dalam Islam, terus apa yang tidak boleh dimakan dan boleh dimakan, semua lengkap di dalam Al-Quran, abangku. Kamu nanti malu ketika saya tanya, mana hukumnya kamu tidak boleh mengawini ibu kamu? Gak ada. Ya. Kalau kamu, ya kan betul Bang Rafael kan? Bahkan di dalam Kristen aja, tapi kan persunatan itu wajib. Macam contoh kan kami umat Kristen Katolik, kan orang Islam. Jadi memang semua yang cara penyembahan, setiap cara penyembahan kita kepada Tuhan itu memang berbeda, masing-masing berbeda. Jadi kalau menurut pikiran saya lah, dari segi perdebatan semua ini, tujuan kita semua itu satu saja, cari Tuhan. Jadi, cari Tuhan yang benar, betul itu Bang Rafael. Cari Tuhan ini saya rasa lah kan orang itu kalau
kita lewat debat saja, saya rasa itu tidak bisa menyelesaikan tentang hal ketuhanan. Itu semua dari hati kita, pikiran kita yang baik, kata-kata kita diterima oleh sesama agama maupun di luar agama kita, mesti layak orang lain terima kita punya pendapat. Disitulah kita satu hati, baru Tuhan mendengarkan kita. Jadi kalau kita naik di room, kita baru debat 1-2 kata lalu kita gunakan hal yang emosi, saya rasa itu tidak selesaikan kakak Nora. Selesai, jadi Abang Rafael. semua itu kembali Sebentar, pada Abang hati lah Rafael. kakak Nora. Iya. Hati masing-masing. Ini Ya. Bang Eryudi tolong di mute dulu Bang. Abang tadi minta naik, saya naikkan. Bang Rafael Jadi begini kakak Abang. Nora punya maksud tadi, saya pun hormati juga dan paham juga kakak punya maksud. Sebab Iya. karena perbedaan inilah cara kita menyampaikan kepada Tuhan. Iya. Macam Begini Bang kami Rafael, izin. Kristen Izin Katolik Bang Rafael. menyampaikan kepada Tuhan itu tidak semua kami harus katakan di banyak orang bahwa kami sembah Tuhan, tidak. Itu semua dengan hati dan pikiran yang bersih. Oke, Yang sebentar. suatu saat kita pertanggungjawabkan di hari terakhir ini, kita semua masing-masing bertanggung jawab dari perbuatan kita sampai menjumpai Ya. Tuhan. Loh, kok kenapa Bang Rafael bertanggung jawab dengan perbuatan Bang Rafael? Bukankah dosa udah ditebus? Apalagi mau ditanggung jawabin? Kan dosa Dosa Bang ini- Rafael udah ditebus. Saya kasih gambaran saja ke Kesti. Setiap tangan kita dibuat jahat, itu tangan kita. Contoh Tuhan Yesus punya tangan dipaku itu karena itu menggambarkan kembali pada kita manusia. Tangan dipaku karena tangan kita ini berbuat jahat. Iya. Izin Bang Rafael, biar Ya. enak kita Jadi edukasi kalau kepada yang di soal bawah. dosa ini Bang sebenarnya. Rafael. Ya, ya. Bang Rafael, Ya, izin, ya. izin. Ya, ya. Izin, biar kita beredukasi kepada saudara-saudara kita yang di bawah. Sebenarnya begini, perdiskusian ini itu tidak diutamakan yang ada di dalam room ini, tetapi yang ada di bawah. Ya kan, kita beredukasi. Ayo kita diskusi, bahas tentang konsep ketuhanan di dalam Kristen bagaimana, di dalam Islam bagaimana. Tuhan yang benar itu seperti apa, Tuhan yang adil Iya, itu seperti apa. Tapi Anda harus berkata tentang Tuhan Anda. Jangan ngomong tentang Tuhan orang. Yang Kristen ngomong tentang Tuhan Kristen. Kalau Anda Nah, ngomong, sekarang Anda yang Bang Muslim, Martin buktikan bahwa Yesus itu Anda- adalah Tuhan. Coba. Bisa Anda buktikan? Saya sudah kalau saya buktikan dalam Alkitab saya, jangan lu bantah ya. Ya, Karena oke, saya- silakan di mana? Ya di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, Yohanes 14 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Yohanes pasal 10 mulai ayat 15 sampai seterusnya. Lukas 2 ayat 11 dan masih banyak lagi. Gimana? Oke, kita bahas Lukas 2 nomor 11. Itu Apa Yesus dikatakan malaikat berkata kepada dirinya para sendiri gembala? dia adalah Tuhan. Enggak. No. Malaikat No. sendiri yang berkata Yesus Lukas, Tuhan. Iya. Terus Malaikat berkata Petrus kepada berkata, siapa? Yesus Tuhan. Malaikat kita Thomas gantian. berkata kita Yesus gantian. Tuhan. Yang masalahnya Jangan melakukan penipuan sama saya. Saya mantan Kristen. Hesti mantan Kristen. Ito Faruk mantan Kristen. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang mengatakan itu malaikat. Malaikat siapa kita nggak tahu. Menyampaikannya kepada siapa? Kepada para gembala-gembala. Perikopnya kan gembala-gembala. Nah, kamu nggak baca Lukas 1 nomor 31. Mulai dari 26. Itu jelas. Tuhan mengutus malaikat Gabriel kepada seorang perempuan yang tinggal di Nazaret yang bernama Maria. Apa katanya kepada Maria? Salam sejahtera bagimu. Lah, malaikat menyampaikan salam sejahtera bagi Maria. Kemudian Tuhan memberkatimu. Ada Tuhan yang memberkati Maria, bukan Yesus, tapi Tuhan Allah. Baca Bibelmu. Apa dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Seorang anak. Bapak Martin,
ketika anakmu di sekolah berbuat suatu kesalahan, yang ditelepon oleh wali gurunya itu siapa? Gurunya menelpon siapa? Tetangga Anda atau Anda? Otomatis Anda yang ditelepon gurunya. Pak Martin, ini anak Bapak sudah melakukan suatu kesalahan. Dia memukul kawannya. Nah, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria karena yang melahirkan Yesus adalah Bunda Maria, bukan gembala. Kenapa di dalam Lukas 2 nomor 11 malaikat mengasih token kepada gembala? Apa pentingnya gembala? Apa urusannya dengan gembala-gembala? Yang penting tuh emaknya. Emaknya harus tahu yang dilahirkan dia ini Tuhan atau manusia. Ternyata di dalam 31 ayat 31-nya manusia, seorang anak, bukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyakan sama pendeta kalian, kenapa Lukas 2 dengan Lukas 1 itu berbeda? Siapa yang benar? Apakah Maria tahu yang dilahirkan dia itu di dalam perutnya itu adalah Tuhan? Enggak kan? Bahkan apakah sampai sekarang kalian tahu Maria itu menyembah Yesus apa enggak? Pernah enggak Maria mengatakan, anakku telah lahir, dia menjadi Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ada enggak? Terus kalian mengatakan apa? Oh, Yesus kami membangkitkan orang mati, Nora. Elia membangkitkan. Sebelum Yesus ada, Elia sudah membangkitkan anak-anak. Sekarang pertanyaan saya, mana lebih penting? Orang mati yang bernama Lazarus atau ibunya? Ibunya Yesus meninggal. Kenapa nggak dibangkitkan Yesus? Kalau saya sebagai Yesus, seandainya, kalau orang tua saya sudah meninggal, saya bangkitkan duluan itu. Jadi jangan kamu katakan, ya Yesus Tuhan hanya berdasarkan dari terjemahan LAI. Ayo balikan ke original. Benar kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Ternyata itu bukan originalnya Tuhan. Itu adalah kurios, artinya tuan. Tuan itu setaraf dengan pimpinan, junjungan. Iya. Yesus itu kan Rasul yang diutus untuk Bani Israel. Jadi dia memimpin umatnya. Dia pimpinan, apa beda dengan Musa? Musa juga kurios, bukan teos. Ayo, balikan lagi ke originalnya. Jangan malu kalian dengan original. Bibel kalian kan memakai bahasa Yunani. Inilah kalian. LAI menerjemahkan salah, kalian imani. Baru direvisi. Aduh. Nih, kunaikan lagi. Siapa nih? Pemburu. Agama apa pemburu? Jonathan Nail. Selamat malam, Jonathan, pemburu. Halo, pemburu. Pemburu. Jonathan. Halo, selamat Jonathan. sore. Ya, sore. Selamat sore, Bunda Aritonan. Iya. Ya. Jadi saya dengar Bunda pernah tinggal di Timor Leste ya Bunda. Dan Bunda dulunya Ya, orang kita Kristen di ya. sini. Bunda. Ya, saya Kristen. Ayo kita berdiskusi. Ya. Kemarin saya ada naik tapi saya diturunkan karena tidak mau dianggap jadi saudara kan, karena kita sudah beda agama. Jadi kalau udah berbeda keyakinannya, kos anggap saya musuhnya dia, bukan lagi jadi teman. Tapi apakah itu masih berlaku sampai saat ini atau gimana Bunda Aritono? Karena tentunya bagi saya perbedaan atau perdebatan itu ujung-ujungnya seharusnya membawa kita saling mengenal satu dengan yang lain, bukan menjadikan kita musuh satu dengan yang lain. Bukankah demikian Bunda Aritonan? Bang, saya hanya mau bertanya Bunda, selama Bunda ada di kalau Anda selama yang Bunda ada di terus Kristen, tidak memberikan kesempatan kepada kami,
Itu namanya nggak diskusi, Bang. Oke, silakan. Bunda. Ya, saya menanggapi dulu. Kalau Ito Faruk berkata demikian, berarti karena ada suatu sebabnya. Begitu. Nah, silahkan sekarang Anda bernarasi. Oh gitu ya. Ya, saya tidak pernah naik di komalnya Bunda. Ini Pak Faruk, kemarin pertama kali saya naik karena saya lihat temanya ini. Jadi saya hanya mau bertanya, Bunda pernah ada di Kristen? Apakah Yesus itu punya kelakuan yang seperti ada di tema ini, Bunda? Pernah Bunda dapatkan itu di dalam Injil atau gimana, Bunda? Kalau yang saya dapat di dalam Lukas 14:26 salah satunya, Yesus itu mengatakan syarat untuk menjadi muridnya itu membenci kedua orang tua kita. Bisa dibaca? Iya, Bunda. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dengan tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya perempuan, saudaranya laki, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oh gitu ya. Jadi apakah dalam tindakannya itu Petrus dan rasul-rasulnya harus membenci keluarganya seperti yang tertulis, atau tidak demikian mereka lakukan demikian? Loh, ini begini, apakah Bang. ada bukti bahwa Petrus harus membenci? Oke. Bang, begini Bang. Coba silakan. kita memakai secara logika. Bahasa Indonesia diartikan ke bahasa Indonesia. Kecuali Bible Anda menggunakan bahasa original, berarti ada kitab tafsirnya. Atau tidak, kitab Anda sudah berbahasa Indonesia. Pasti ada kitab tafsir untuk menjelaskan apa maksud ayat tersebut. Apakah Anda punya referensi tafsirnya? Ya, saya tahu, bagi saya itu ayat itu ada makna teologinya ada di situ. Bukan menyuruh kita untuk saling memusuhi sembarang, saling memusuhi di dalam rumah. Bukan itu yang dimaksud, tapi maksudnya kalau kita mengimani Yesus dan kalau ada keluarga yang sepertinya masih menyembah berhala dan tidak mau ikut kita menyembah kepada Allah, mohon maaf saya sebutkan Allah di sini, kita hanya menyembah kepada Elohim Yahweh, dan kalau keluarga kita mereka menyerang kita dan memberontak terhadap kita, itu yang harus kita lawan. Bukan sembarangan terus duduk tidak ada masalah terus kita langsung melawan keluarga kita, merontak saja, enggak. Pasti ada sebab akibatnya. Sekarang dan kalau ada sesuatu yang keterangan Abang yang itu dari mana, Bang? Yang Abang jelaskan itu referensinya dari mana, Bang? Iya, dari mana? Dari sistematikal teologi yang saya dapat di situ. Saya bukan ahli, tapi dalam sistematikal teologi itu gini, ada Bang paham nggak, Bang? Bang paham nggak? Kalau kami Islam di pesantren itu kan kalau untuk menafsirkan segala sesuatu itu ada referensinya, memakai kitab. Nah, kitab ini yang akan dipelajari oleh saudara-saudara kita yang mau belajar. Nah, ini referensinya ini dari mana? Ada kitabnya nggak? Oke, kita kembali ya. Jadi ayat yang Bunda, tadi itu dulu, Ante, WA dulu nomor rekmu, ada yang nanya sama aku. Ya, ada yang nanya ini barusan. Ya, nomorku nggak ada. Nomormu nggak ada anakku. Aku kalau gitu WA duluan ya. Aku WA duluan. Iya, lanjutkan John. Ulang dia. Oke, lanjut John. Ya, jadi maksud Bunda Aritonang ayat yang tadi diambil, apakah itu Yesus sedang mengajarkan kita untuk tidak menghormati orang tua kita? Apakah itu yang Bunda Aritonang maksudkan di situ? Atau gimana? Coba Abang. Karena Bunda Aritonang juga dulu di Kristen. Coba Abang. Kalau bagi saya abang, itu bukan mengajarkan begini, Bang. kita. Begini Bang, Abang bacalah. Ya. Biar enak. Gitu loh.
Lukas 14 nomor 26. Kalau perlu baca 25-nya. Baca seterusnya. Apa maksud Yesus seperti itu? Nah, Abang jelaskan gitu loh. Ya tadi kan sudah saya jelaskan Bunda. Itu maksudnya bukan seperti yang Bunda maksudkan. Nah, yang Kalau Abang bagi saya, jelaskan bagi itu pemahaman ada referensinya saya, nggak, Bang? Ada referensinya nggak, Bang? Gimana Bunda? Ada referensi kitabnya nggak? Bagi saya itu ajaran yang saya ajarkan bagi jemaat dan anak-anak saya gitu. Karena ada banyak orang yang salah tafsir di ayat itu. Iya, oke. Sekarang saya baca ya. Itu pribadi saya, itu pribadi saya. Oke, saya baca begini. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk Bunda, mengikuti Yesus. mohon maaf ya Bunda. Ya, mohon maaf saya bertanya dulu ya Bunda. Saya kurang tahu yang oteng-oteng itu maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Karena kita dari Timor Leste tidak ada salin. Oten itu orang Kristen. Oten itu orang Kristen. Oh, orang Kristen. Terima kasih Bunda. Ya, karena saya kurang mengerti juga bahasa, tapi karena saya baca ini di sini kan katanya Yesus gak punya akhlak, jadi ya saya masuk gitulah. Tapi bukan cari masalah, bukan cari apa-apa saudaraku. Saya selalu berkata, pasti Islam dengan Kristen itu ada perbedaannya, tapi perbedaan itu jangan membawa kita sampai saling musuh satu dengan yang lain. Ya Nora. Ya itu bagi mamanya Yesus. Di sini namanya Bunda Maria. Di sini namanya Bunda Maria. Siti Mariam. Ya udah, Bunda Mariam lah. Ini namanya Siti Mariam kok. Ya udah, ante, kan. Mamanya Yesus hebat kali, mamanya Yesus ini, Pak. Tapi kan sudah si gondrong ada. Ini bundanya lagi pula. Lanjut Bang John. Lanjut. Bang Faro, drog, cair drog. Gondrong, cair drog, Bang Faro. Di sini namanya Siti Maria. Ya Bunda, Bunda ya. Maria. Ya, lanjut. Bagi saya itu saja Bunda, ya bagi saya sudahlah ya di situ saja, karena di temanya itu yang saya naik. Tapi kalau kalau yang tema yang ini dari hostnya, Yesus nggak punya akhlak. Ini hostnya begini ya. Yesus kan Tuhan. Coba jelas. Betul. Ya, Yesus kan Tuhan. Betul. Ya, bagi saya Yesus Tuhan sesuai dengan Alkitab, bukan Yesus sesuai dengan konsili. Kalau bagi saya, Yesus Tuhan sesuai Alkitab, bukan sesuai Tuhan konsili kan punya atau apa. Ya, Tuhan kan punya kuasa ya, Bang. Tuhan punya kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa karena diberi segala kuasa diberi. Dia bukan berkuasa mutlak. Dia diberi kuasa. Jadi yang menjadikan Maria bisa hamil itu Yesus atau bukan? Apakah Yesus mampu menjadikan Maria hamil? Yang menjadikan Maria hamil itu Bapa Elohim Yahweh, karena Yesus jasmaninya dia tidak bisa berbuat apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Dia harus melakukan apapun sesuai dengan panjang-panjang Bang. Kalau Abang mengatakan bahwa Maria itu hamil karena Bapak, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia gak ada kuasa. Berarti dia bukan Tuhan dong, gak ada kuasa. Kalau dia tidak bisa menjadikan Maria hamil. Yesus bukan. Kan kenapa makanya Bunda Aritona udah keluar dari Kristen menjadi Islam, karena Bunda sampai kapan gue yang ngomong tidak akan pernah percaya Yesus. Aku yang ngomong, kenapa kau salahkan si Nora? Aku ngomong. Iya, ngomong Hesti sampai terbangun aku lagi. Kenapa kau salahkan dia? Salahkan sini. Kalau gitu ini lagi diserang ya. Saya kan lagi ngomong diserang dengan Bunda. Dia sama saya, Ante, dia sama saya. Saya Bang, saya Bang. Ya, izin ya Bang Jonathan. Bang Jonathan ini seorang pendeta. Silakan. Ya, seorang pendeta. Kami dulu di gereja kami itu 2 kali dalam sebulan melakukan penginjilan ke
gereja ke tempat-tempat yang di sana belum terdapat ada gerejanya, karena dia mungkin mayoritas karena Islam, jadi hanya beberapa di situ yang Kristen, jadi belum ada yang namanya gereja-gereja besar, ibadah masih di rumah. Nah, Ya. saya di situ Mohon memang maaf, saya bertanya potong kepada dulu ya Bunda. Saya potong dulu ya. Saya potong dulu bisa Bunda. Lebih baik pendeta jangan dipakai ya Bunda, karena saya hanya seorang hamba, saya tidak mau pakai pendeta, karena memang saya tidak hanya dipanggil pelayanan di gereja, tapi saya bukan seorang yang punya gelar di gereja, karena saya tidak mau menjadi pendeta. Oke. Ya, saya bertanya kepada pendeta saya sendiri, yang membangkitkan Yesus siapa? Dia bilang Bapa. Jadi otomatis saya berpikir, walaupun konsep Tritunggal itu yang kalau diimani oleh Kristen itu sebenarnya blunder saya katakan. Kristen tidak bisa menjelaskan konsep Tritunggal. Konsep Tritunggal itu munculnya karena kan ada Tertullianus. Betul. Nah, sementara ya, jadi begini, ketika Bapa membangkitkan Yesus, berarti saya sudah mempunyai lebih dari satu Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus saya dibangkitkan oleh Tuhan Allah saya. Nah, ini saya ya, Konsep. Nah, ujungnya jadi 3 pribadi, satu hakikat. Pertanyaan saya jadi begini. Bapa punya pribadi lain, Yesus punya pribadi lain, dan Roh Kudus punya pribadi lain, dan menjadi satu hakikat. Kalau kita cari dari KBBI, arti hakikat itu apa? Hakikat itu adalah intisari, dasar. Nah, sekarang pertanyaan saya, hakikatnya Bapa itu apa? Ilahi. Hakikatnya Yesus apa? Manusia. Hakikatnya Roh Kudus itu apa? Roh. Dia bagaimana mungkin yang sudah 3 ini, 3 hakikat menjadi satu hakikat? Bapa hakikatnya apa? Ilahi. Yesus hakikatnya apa? Manusia. Pertanyaan saya, Bapa bisa jadi manusia nggak? Nggak Tunggu bisa, dulu, kan, Bang? Kau habis kau puasa? Iya. Kau sahur tadi makan apa? Bapak Kau sambet gitu, tumben kok kalem. Bapak tidak akan pernah jadi bisa. Bapak tidak akan pernah bisa jadi manusia dari itu. Tumben. Kau ngikut-ngikutin aku kau. Giliran aku garang kau garang. Giliran aku kalem kau kalem. Kau ikut-ikutin aku kau. Saya tadi mendapatkan ilham. Oh, ilham dari siapa? Dari si gondrong. Tiba-tiba ada cahaya mengelilingi saya. Terus mengatakan, Nora, kau sudah benar, katanya kan. Apakah engkau itu Tuhan? Apa saya loh? Kok tumben-tumbennya kok dari tadi aku simak-simak kan. Kok habis kesambut dari mana? Saya berusaha baik, Ante, berusaha baik. Saya dari tadi udah istighfar sebenarnya dalam hati, ya Allah, tanamkanlah kesabaran. Saya dari tadi udah mengamuk. Saya sampai bilang, saya tidak puasa. Kenapa? Saya bisa mengamuk. Ada orang. Oke, lanjut. Oke. Jadi saya tanya, hakikatnya Bapa yang sebagai ilahi, apakah bisa menjadi hakikat sebagai manusia, Bang? Tidak bisa, kalau bagi saya tidak bisa. Nah, bagaimana mungkin mereka 3 pribadi menjadi satu hakikat, Bang? Itu kan hasil formulasi Trinitas, dan saya tidak menganut aliran Trinitas. Ya. Oh, Abang apa? Saya percaya Yesus Tuhan, tetapi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan sesuai konsili. Iya, jadi begini Bang. Jadi Abang mempercayai kalau konsili kan tres personae una substantia, 3 pribadi, satu hakikat, bisa dibedakan, tidak bisa dicampur adukan, dan tidak bisa terpisahkan. Tapi kalau paham saya bisa terpisahkan. Kalau tidak terpisahkan, maka Yesus tidak akan pernah mati. Tapi bisa jadi terpisah. Abang gereja di mana, mati dalam. Abang gereja apa? Ya, itulah yang membuat teman-teman ada yang tidak terima saya pelayanan, tapi ada yang terima pelayanan, supaya yang saya tegaskan itu kemanusiaan Yesus,
Kalau kita hanya berdebat tentang keilahian Yesus, tapi kalau kemanusiaannya kita tidak kenakan, maka tidak ada gunanya. Karena keilahian itu berbicara di luar